ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian halaman 14, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa, di situ bahasa Indonesia ya, taqarrub itu di kamus Indonesianya begitu ya. Tapi kalau bahasa Arabnya itu beda antara taqarrub dengan taqarrub. Iya, beda. Kalau taqarrub itu ada dua, saling dekat-dekatan. Tapi kalau taqarrub, dianya sendiri melakukan perbuatan untuk mendekatkan. Dari satu arah untuk mendekatkan. Tapi kalau taqarrub itu dari dua arah, saling mendekatkan. Baik, yang dimaksud di sini taqarrub ya. Kata penulis rahimahullahu taala, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wa tarki lil isyani. Iya. Dan mereka ini as-sairuna ila Allah wad daril akhirah. Para pengelana negeri akhirat ini, mereka juga selalu bertaqarrub kepada Allah Al-Malik yang maha memiliki, yang maha berkuasa. Bagaimana taqarrubnya? Bifi'lihim ta'atihi, dengan melakukan segala ketaatan kepada Allah. Wattarki lil isyani, dan mereka tinggalkan segala dosa dan maksiat. Segala dosa dan maksiat. Iya. Saya poinkan ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, ini namanya manzilatut taqarrub ila Allah. Manzilah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Qurba. Iya. Dan itu adalah salah satu taman persinggahannya orang-orang yang berjalan ke negeri akhirat. Dari amalan-amalan yang mencakup hati, lisan dan badan. Karena taqarrub kepada Allah itu dengan segala ketaatan. Dengan segala ketaatan. Iya. Ya, kalau didefinisikan ta'rifut taqarrub wa makanatuhu wa fadluhu, definisi kedudukan dan keutamaan taqarrub. Definisi taqarrub itu artinya dia melakukan dari perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang mendekatkannya kepada Allah. Ya. Adapun kedudukannya dimaklumi. Itulah perbuatannya para nabi dan para rasul. Itulah perbuatannya para nabi dan para rasul. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang salih menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada negeri akhirat. Menuju kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Iya. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Ini kata para ulama, ayat ini ada yang mengatakan ini terkait dengan kaum musyrikin. Mereka beribadah kepada para nabi, para rasul. Mereka menyembah malaikat. Tapi sebenarnya para malaikat, para nabi dan rasul itu sendiri, mereka juga adalah orang-orang yang mencari wasilah, mendekatkan mereka kepada Allah. Dan mereka juga mengharap rahmat Allah, takut kepada siksaannya. Bahasa lainnya, para malaikat, para nabi, hamba-hamba juga seperti kalian, makhluk-makhluk biasa. Cari keselamatan. Bagaimana bisa kalian beribadah kepadanya? Jelas ya? Dan yang kedua ada yang mengatakan bahwa ini ayat terkait dengan sekelompok kaum musyrikin, mereka menyembah berhala dari kalangan jin. Dan jinnya masuk Islam. Mereka tidak sadar itu, mereka nggak paham. Maka diterangkan bahwa jin ini sudah berubah. Mereka juga mencari kepada Allah wasilah yang paling mendekatkannya, paling membuat dia bertaqarrub kepada Allah. Mereka juga mengharap rahmat Allah, takut kepada siksaannya. Jadi itu simbolnya orang-orang yang salih. Iya.
Simbolnya orang-orang yang salih, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Ataukah orang yang selalu berdiri di tengah malam dalam keadaan sujud, melakukan salat, mereka takut kepada akhirat, mengharap rahmat Allah. Ini sifat taqarrub, selalu dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ibadah-ibadah yang agung. Itu posisi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mencari jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya dengan hal yang disyariatkan. Dengan hal yang disyariatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan wasilah di situ adalah wasilah ketaatan-ketaatan yang disyariatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan ini sudah kita bahas ya di pembahasan tauhid. Dan kita ingatkan banyak kekeliruan orang memahami wasilah di situ. Dipikirnya wasilah itu seperti pemahamannya orang-orang sufi, orang-orang yang senang mengagungkan kuburan. Padahal wasilah itu bisa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, bisa dengan ketaatan. Berpegang dengan sunnah itu termasuk wasilah yang terbesar mendekatkan diri kepada Allah. Berpegang dengan sunnah. Iya. Karena itu ahlus sunnah itu selalu menganggap kegigihan berpegang dengan sunnah, menjauhkan diri dari bid'ah, itu wasilah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk taqarrub kepada Allah. Ya, kalau kita bahas pembahasan yang ketiga, anwa'ut taqarrub ila Allah, bentuk-bentuk taqarrub kepada Allah. Taqarrub kepada Allah itu ada yang kadar kewajiban dan ada yang derajatnya kadar yang disunnahkan. Kadar kewajiban ini derajat pertengahan, dan kadar yang taqarrub dengan kewajiban bersama yang disunnahkan ini derajat yang paling tingginya. Karena Allah membagi manusia itu menjadi 3 golongan. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi ada 3. Ada yang menzalimi diri, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera kepada Allah. Nah, yang menzalimi diri itu kewajiban dan hal yang diharamkan dia kurang di situ. Yang wajibnya kurang dia lakukan. Hal yang diharamkan masih ada yang dia langgar. Dia lakukan hal yang diharamkan. Ini zalim namanya terhadap dirinya. Tapi kalau derajat pertengahan, kewajiban dia lakukan, yang diharamkan dia tinggalkan. Iya, tapi dia kurang pada hal yang disunnahkan. Kurang dalam hal-hal yang makruh, masih selalu melakukan hal yang dimakruhkan. Jelas ya? Nah, derajat lebih tingginya yang sunnah-sunnah saja itu juga dia lakukan. Yang makruh juga dia tinggalkan. Itu derajat paling tingginya. Rasulullah bersabda, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman di hadits ilahi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang musuhi waliku, maka aku telah umumkan padanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melebihi dia menunaikan kewajibannya. Itu taqarrub yang pertama. Menunaikan kewajiban, meninggalkan yang dilarang. Kemudian Nabi berkata, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan terus menerus hambaku ini bertaqarrub kepadaku dengan ibadah yang disunnahkan sampai aku mencintainya. Ini taqarrub jenis yang kedua. Jenjang kesempurnaan. Jenjang kesempurnaan. Dia lakukan lagi nawafil supaya dia lebih lengkap. Sudah dia tunaikan kewajiban, dia tambah lagi dengan nawafil sampai Allah mencintainya.
Nah, kalau sudah dibatasan ini Allah cinta kepadanya, itu sudah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya. Itulah bahasa yang disebut di dalam hadis. Sampai di akhir hadis Nabi berkata, la in sa'alani, Allah berfirman, la in sa'alani la utiyanna, la in ista'adani la uidanna. Iya. Andai kata dia meminta kepada aku, sungguh aku akan memberikan kepadanya. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku akan lindungi. Pasti aku akan melindunginya. Jadi ini taqarrub, ada derajatnya, ada tingkatannya. Dan seorang itu selalu melakukan, selalu menganggap apa yang dia kerjakan itu, berusaha dia golongkan pekerjaannya kepada qurbah, taqarrub kepada Allah. Ya, dulu itu Abu Hatim Ar-Razi, beliau cerita, awal kali beliau belajar melakukan perjalanan ke negeri-negeri, itu dia hitung langkah-langkahnya. Berapa kali dia melangkah sampai negeri itu. Karena beliau katakan, saya ingin menghitung langkah saya anggap sebagai taqarrub kepada Allah. Tapi lama kelamaan akhirnya beliau tidak hitung lagi. Ya, karena terlalu banyak langkahnya sudah. Terlalu banyak langkahnya. Baik. Jadi maksudnya ada hal-hal yang bisa seorang itu melakukannya sebagai qurbah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan manzilah ini akan indah hidupnya. Ya, dia melihat ada peluang, ada celah, dan itu adalah hal yang disyariatkan, maka dia pun ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang disyariatkan tersebut.